Ada sebuah konflik yang udah puluhan tahun nih, panasnya di belakang layar. Tiba-tiba, boom, meledak ke panggung dunia. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kenapa Iran dan Israel untuk pertama kalinya dalam sejarah saling serang secara terang-terangan. Dan apa artinya ini buat kita semua berdasarkan analisis mendalam dari jurnal Politeia. Pasti kalian juga nanya-nanya kan, kenapa sih Iran sama Israel tiba-tiba saling serang terang-terangan, padahal selama ini mereka kan mainnya perang bayangan. Nah, buat jawab itu, kita perlu mundur dikit nih, lihat rentetan kejadian yang bikin semua ini jadi sepanas sekarang. Oke, jadi semua ini berawal di bulan April, dan kejadiannya cepet banget. Pertama, Israel nyerang konsulat Iran di Damaskus. Nah, konsulat itu kan ibaratnya tanah kedaulatan Iran ya. Jelas Iran marah besar, dan balasannya sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iran meluncurin lebih dari 300 drone dan misil langsung ke wilayah Israel. Israel emang balas lagi beberapa hari kemudian, tapi serangannya terbatas. Kelihatannya selesai, tapi ini justru awal dari babak baru. Aturan mainnya udah berubah total. Betul, ini bukan lagi soal operasi rahasia atau perang siber. Kita udah masuk ke era baru, era konfrontasi terbuka. Dan buat ngerti separah apa perubahan ini, kita mesti tahu dulu nih gimana sih perang mereka selama ini. Jadi gini, selama lebih dari 40 tahun, mereka tuh kayak main catur tapi di ruangan gelap. Saling serang pakai pion, pakai proksi di seluruh Timur Tengah. Tapi kejadian di bulan April kemarin, itu kayak ada yang nyalain lampu dan ngebalikin papan caturnya. Ini bukan lagi perang bayangan, ini udah konfrontasi langsung, yang risikonya, wah, jauh lebih gede. Tapi ada satu fakta yang mungkin bikin kalian kaget. Hubungan Iran sama Israel itu nggak selamanya begini loh. Dulu mereka itu temenan, beneran. Yuk kita coba time travel sedikit buat lihat di mana semua ini mulai berantakan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kok bisa dari yang tadinya mitra strategis jadi musuh bebuyutan yang bisa ngancurin stabilitas satu kawasan? Jawabannya ada di satu momen, satu peristiwa bersejarah yang mengubah segalanya. Coba bayangin, di tahun 1948, waktu Israel baru berdiri, Iran itu salah satu negara muslim pertama yang ngasih pengakuan de facto. Waktu itu kan dipimpin sama Syah yang pro-barat, jadi kepentingan mereka sejalan. Nah, titik baliknya tahun 1979, revolusi Islam di Iran. Ini nggak cuma gulingin Syah, tapi juga ngebalikin 180 derajat kebijakan luar negeri Iran. Dari yang tadinya teman, Israel tiba-tiba jadi musuh ideologis. Dan permusuhan ini makin menjadi-jadi di tahun 2005, waktu Ahmadinejad jadi presiden dengan retorikanya yang, wah, anti-Israel banget. Perubahannya itu benar-benar drastis. Dari yang tadinya punya hubungan diplomatik yang pragmatis di bawah Syah, jadi permusuhan ideologis yang sengit banget. Setelah 1979, Israel bahkan dapat julukan setan kecil. Terus dukungan buat perjuangan Palestina jadi pilar utama kebijakan luar negeri Iran. Nah, inilah fondasi dari perang bayangan yang mereka jalankan selama puluhan tahun. Oke, jadi gimana caranya mereka musuhan selama lebih dari 40 tahun tanpa ada perang terbuka? Nah, jawabannya ada di strategi yang licin dan berbahaya. Namanya perang bayangan. Perang bayangan itu intinya adalah seni berperang tanpa perlu deklarasi perang. Tujuannya apa? Ya, buat nyakitin lawan, ganggu rencana mereka, perluas pengaruh, tapi semuanya lewat pihak ketiga. Bisa lewat serangan siber atau operasi rahasia. Ini cara mereka buat saling melemahkan tanpa kebablasan sampai jadi perang beneran. Dan ini dia cara mainnya. Iran ngebangun yang namanya poros perlawanan, ngasih dana dan senjata ke kelompok kayak Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina buat neken Israel. Sebaliknya, Israel dipercaya sering ngelakuin operasi rahasia dan serangan siber buat nyabotase program nuklir Iran. Ini tuh pertarungan non-stop, di dunia maya, di lapangan, yang seringnya nggak kelihatan sama publik. Nah, sekarang perang bayangan itu udah mulai terbuka. Pertanyaan terbesarnya, terus gimana? Eskalasi di bulan April kemarin bikin seluruh dunia nahan napas. Takut ini cuma awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Oke, ayo kita coba hitung risikonya. Seberapa dekat sih kita ke perang global? Ini bukan lagi sekedar konflik regional biasa ya. Kita ngomongin Israel, negara yang punya kemampuan nuklir dan didukung Amerika. Terus ada Iran yang program nuklirnya maju terus dan punya koneksi ke Rusia sama Cina. Jadi, potensi konflik ini buat narik negara-negara besar lain itu nyata banget. Coba kita lihat deh, apa aja yang mendorong eskalasi dan apa yang ngerem. Ini tuh kayak tarik tambang yang bahaya banget. Di satu sisi, ada kelompok garis keras di Iran sama Israel yang mungkin pengen terusin konfrontasi, ya buat kepentingan politik dalam negeri mereka. Tapi di sisi lain ada rem yang kuat banget.
Amerika Serikat udah jelas bilang nggak mau ikutan perang baru di Timur Tengah. Terus, ekonomi global juga bakal ambruk kalau pasokan minyak dari Teluk sampai terganggu. Dan yang paling penting, kayaknya Iran dan Israel sama-sama sadar kalau perang total itu bakal jadi bencana buat mereka berdua. Serangan mereka yang kemarin itu kan terukur banget, seolah-olah ngirim pesan, gue bisa nyerang lu, tapi gue nggak mau perang habis-habisan. Dan ini dia, mungkin faktor penentu utamanya sikap Amerika Serikat. AS memang bilang bakal bantu Israel bertahan, itu pasti. Tapi mereka nggak ngasih lampu hijau buat serangan balasan yang ofensif. Nah, tanpa dukungan ofensif dari AS, hitung-hitungan Israel buat nyerang besar-besaran jadi beda banget. Inilah garis merah yang nahan konflik ini biar nggak meluas jadi perang dunia. Oke, mungkin konflik ini kelihatannya jauh banget ya dari kita, tapi getarannya itu bisa sampai ke dompet kita di Indonesia. Loh kok bisa? Jawabannya simple, minyak. 2,55 juta barel. Sebanyak itulah minyak mentah yang diproduksi Iran setiap hari. Itu jumlah yang gede banget di pasar global. Jadi kalau ada gangguan sekecil apapun sama pasukan sebanyak ini, atau bahkan cuma ancamannya aja, itu udah cukup buat bikin harga minyak dunia meroket. Dan efek dominonya bakal kerasa cepet banget. Nah, ini dia efek domino yang hampir pasti terjadi. Kalau pasokan minyak dari Timur Tengah keganggu, harga minyak global langsung terbang. Buat Indonesia yang masih impor minyak dan ngasih subsidi energi besar-besaran, ini pukulan pelak. Anggaran negara bisa jebol, yang akhirnya bisa maksa pemerintah naikin harga BBM dan kebutuhan pokok lain. Ujung-ujungnya, ya daya beli kita semua yang kena. Dan semua ini jadi makin ngeri karena ada satu titik rawan, Selat Hormuz. Jalur pelayaran yang sempit banget ini itu ibarat urat nadi energi dunia. Kalau Iran sampai nekat ngeblokir selat ini buat balas serangan, wah, ekonomi global bisa lumpuh. Buat negara kayak Indonesia yang ngandelin impor energi, ini skenario paling buruk yang dampaknya langsung kita rasain di pom bensin dan pasar. Penting nih buat dicatat, semua analisis yang kita bahas ini diambil dari telaah mendalam jurnal Politeia. Ini yang ngebantu kita buat ngeliat gambaran besarnya, di luar hebohnya berita utama. Jadi, kita ada di mana sekarang? Apakah serangan bulan April kemarin itu cuma sekedar pamer kekuatan yang udah dihitung matang-matang, dan sekarang mereka balik lagi main perang bayangan? Atau jangan-jangan ini cuma jeda, ketenangan sesaat sebelum badai yang lebih besar datang? Dunia lagi nonton dengan cemas, karena jawaban dari pertanyaan itu bakal nentuin nasib perdamaian di Timur Tengah, dan juga stabilitas ekonomi kita semua.